Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mata kuliah Fisika Bencana Alam yang saya ambil topiknya adalah mengenai gempa bumi. Dosen pengampu Bapak Dr. Ahmad Fauzi MSI, Program Studi Magister Pendidikan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang 2025. Saya Farisa Engrini SSI dengan NIM 25175018. Latar belakang terjadi gempa bumi. Yang pertama, adanya struktur dan dinamika lempeng bumi. Yang kedua, adanya akumulasi dan pelepasan energi elastik. Yang ketiga, zona sumber gempa atau seismik. Yang keempat, jenis-jenis sumber gempa. Yang kelima, dampak dan signifikansi. Yang keenam adalah konteks di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, konsep gempa bumi adalah getaran di tanah yang disebabkan oleh gerakan permukaan bumi. Yang kedua, prinsip gelombang mekanik yang merupakan amplitudo, frekuensi, kecepatan rambat, di mana di sini digunakan untuk menganalisis getaran bumi. Kemudian kita lihat adalah jenis-jenis gempa bumi. Yang pertama berdasarkan proses terjadinya, yang kedua berdasarkan kedalamannya. Berdasarkan proses terjadinya gempa tersebut adalah gempa tektonik, gempa vulkanik, dan gempa reruntuhan. Berdasarkan kedalamannya terbagi menjadi gempa dangkal, gempa menengah, dan gempa dalam. Sejarah terjadinya gempa bumi di Sumatera Barat. Yang pertama berasal dari dua sumber utama. Yang pertama adalah zona subduksi Mentawai atau yang biasa disebut dengan megatrust yang menyebabkan gempa besar dan tsunami. Yang kedua, sesar Sumatera atau daratan yang menyebabkan gempa darat yang merusak seperti sesar Sianuk, Sumanik, dan Angkola. Kemudian adanya aktivitas seismik tinggi karena pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia, sehingga wilayah Sumatera Barat termasuk zona merah rawan gempa menurut BMKG. Kemudian kita lihat lagi adalah penyebab bencana gempa bumi. Yang pertama adalah gempa tektonik yang disebabkan oleh pergeseran lempeng tektonik. Yang kedua, gempa vulkanik, gempa yang terjadi akibat aktivitas gunung berapi. Yang ketiga, gempa reruntuhan terjadi di daerah tambang atau gua yang runtuh. Kemudian hukum-hukum fisika tentang gempa bumi. Yang pertama adalah hukum gravitasi Newton, yang kedua hukum kekekalan massa, yang ketiga hukum Biot-Savart pada medan magnet, yang keempat adalah getaran gelombang. Dari keempat hukum itu yang paling kuat hubungannya adalah getaran dan gelombang. Kemudian kita lihat lagi adalah karakteristik dari gempa bumi. Yang pertama, karakteristiknya berdasarkan klasifikasi gempa bumi yang berdasarkan kekuatannya. Yang kedua, klasifikasi gempa bumi berdasarkan kedalaman sumbernya. Yang ketiga, klasifikasi gempa bumi berdasarkan tipenya. Selanjutnya, klasifikasi gempa bumi berdasarkan skalanya. Nah, di sini kita lihat lagi adalah alat pengukuran gempa bumi. Yang pertama adalah seismograf, yaitu alat utama yang digunakan untuk mengukur getaran akibat gempa bumi dengan merekam gelombang seismik. Data rekaman ini disebut seismogram. Kemudian yang kedua ada seismometer. Seismometer merupakan sensor yang mendeteksi getaran dan biasanya menjadi bagian dari seismograf. Yang ketiga, skala Richter. Skala yang digunakan untuk mengukur magnitudo gempa berdasarkan amplitudo gelombang seismik yang terekam pada seismometer. Nah, bagaimana untuk pengurangan risiko bencana gempa bumi ini, terutama di lingkungan sekolah? Yang pertama adalah mitigasi sebelum terjadinya gempa bumi. Yang kedua, adanya mitigasi saat terjadinya gempa bumi. Yang ketiga adalah mitigasi setelah terjadinya gempa bumi. Sehingga apa yang dapat kita ambil kesimpulan dari fisika bencana alam tentang gempa bumi ini adalah bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non-alam. Kemudian yang kedua, kebanyakan gempa bumi disebabkan dari pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang disebabkan oleh lempengan yang bergerak. Yang ketiga, tujuan dari pengembangan sistem peringatan dini yang terpusat ke masyarakat adalah untuk memberdayakan individu dan masyarakat yang terancam bahaya agar mampu bertindak dalam waktu yang cukup dengan cara-cara yang tepat untuk mengurangi kemungkinan terjadinya korban. Nah, dari kesimpulan yang saya bacakan tadi, mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa terhindar dari musibah ini. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.